Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Fakir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bangunan bersejarah yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini, apalagi berkaitan dengan perkembangan agama Islam. Salah satunya yang paling berpengaruh yaitu masjid. Banyak masjid dibangun pada masa dulu untuk mengembangkan agama Islam yang lebih luas, lagi di daerah dibangunnya masjid itu sendiri. Tujuan dibangunnya masjid ialah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat berjamaah, diadakan pengajian, atau berbagai hal terkait tentang agama Islam. Itu semua dapat dilakukan di masjid. Dan kali ini Al-Fakir mengunjungi masjid tertua di Kalimantan Selatan. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah. Untuk menuju Masjid Sultan Suryansah membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit dari pusat kota Banjarmasin. Sebelum sampai masjid, kita akan melewati Jalan Pangeran, tempatnya di samping Jembatan Kembar Kayu Tangi. Dari sana, kita tinggal lurus saja lagi, sampai terlihat tugu bertulisan "Selamat datang di kawasan wisata Kampung Kuin Utara". Tak lama setelah itu, sampailah kita di Masjid Sultan Suryansah. Terlihat bangunan megah yang bahan bangunannya rata-rata menggunakan kayu ulin, dan juga terlihat tulisan di depan yang menunjukkan nama Masjid Sultan Suryansah yang dibangun setelah beberapa masa sesudah dibangunnya pada masa Sultan Suryansah. Masjid Sultan Suryansah adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin, tepatnya di daerah Kuin Utara, yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansah pada tahun 1526 sampai 1550 Masehi. Raja Banjar pertama kali yang memeluk agama Islam. Masjid ini terletak di Kelurahan Kuin Utara, kawasan yang dikenal sebagai Banjar Lama, merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar pertama kali. Masjid ini letaknya berdekatan dengan komplek pemakaman Sultan Suryansah dan di tepian kiri Sungai Kuin, yang kini dibangun taman oleh pemerintahan daerah. Biasanya digunakan bersantai sembari menikmati pemandangan Sungai Kuin dan indahnya arsitektur masjid tertua ini tentunya. Masjid yang didirikan di tepi Sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar dengan konstruksi panggung dan beratapkan tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap tersendiri yang terpisah dengan bangunan induk. Kelengkapan Masjid Sultan Suryansah yang terbilang unik adalah batu keset. Batu ini sekarang terletak di depan masjid. Batu ini dulunya sering digunakan sebagai keset atau alas kaki sementara jamaah. Seiring zaman, akhirnya batu ini tidak lagi digunakan sebagai cuci kaki. Era keberadaan batu ini diperkirakan pada abad ke-20-an. Jauh setelah Sultan Suryansah membangun masjid ini antara tahun 1525 sampai 1550 Masehi. Kelengkapan masjid yang lainnya yaitu adanya sebuah tonggak petunjuk waktu sholat. Tonggak ini terletak di bagian depan masjid. Pada tonggak waktu tersebut tidak terbaca lagi angka tahunnya yang menunjukkan tahun dibangunnya masjid. Menurut pengurus Masjid Sultan Suryansah, tonggak ulin penunjuk waktu sholat itu dibuat kisaran tahun 1800 Masehi. Dikarenakan dimakan usia, cuaca panas, dan hujan akhirnya lapuk. Tonggak ini pada zaman dibuatnya untuk memudahkan jamaah menentukan waktu sholat. Saat kita memulai masuk Masjid Sultan Suryansah, sudah nampak banyak ukiran di pintu dan di dinding masjid. Bahkan lantai terasnya pun terlihat susunan kayu ulin yang terlihat indah. Ketika memasuki masjid, jangan lupa kaki kanan terlebih dahulu, diiringi dengan membaca doa masuk masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwabar rahmatik. Artinya, ya Allah, bukalah pintu untukku, pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu kita berniat beriktikaf di masjid, baru sholat tahiyatul masjid. Alhamdulillah saat itu juga Al-Fakir melaksanakan sholat asar berjemaah di Masjid Sultan Suriansyah. Kekunuan masjid ini dapat dilihat pada dua buah inskripsi yang tertulis pada bidang berbentuk segi delapan, berukuran 50 cm kali 50 cm, yakni pada dua daun pintu lawang agung. Pada daun pintu sebelah kanan terdapat 5 inskripsi Arab Melayu, berbunyikan Ba'da hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah 1559. Pada tahun wau ngaran Sultan Tamjidillah Kerajaan Negeri Banjar, dalam tanah tinggalan yang mulia. Sedangkan pada daun pintu sebelah kiri terdapat 5 baris inskripsi bahasa Arab Melayu yang berbunyikan Kiai Haji Damang Astungkara mendirikan wakaf lawang agung masjid di negeri Banjar Darussalam pada hari Isnin pada 10 hari bulan Sya'ban. Tatkala itu kalimat selanjutnya tidak terbaca lagi. Pada mimbar juga banyak sekali ukiran yang tak kalah indah. Mimbar yang terbuat dari kayu ulin ini terdapat pelengkung mimbar dengan kaligrafi berbunyikan Allah Muhammad Rasulullah, kronologi Hijrah 1296, bulan Rajab, hari Selasa tanggal 17. Sedangkan pada bagian kiri terdapat tulisan Allah Subhanahu wal Hamdi Al-Hajj Muhammad Ali An-Najri. Ini berarti pembuatan mimbar pada hari Selasa tanggal 17 Rajab 1296 atas nama Haji Muhammad Ali An-Najri. Ruang pada Masjid Sultan Suriansyah merupakan adaptasi pola ruang dari arsitektur Masjid Agung Demak yang dibawa bersamaan dengan masuknya agama Islam ke daerah ini oleh Khatib Dayan. Arsitektur Masjid Agung Demak sendiri dipengaruhi oleh arsitektur Jawa kuno pada masa kerajaan Hindu yang dipenuhi oleh masjid tersebut. 3 aspek tersebut yaitu atap meru, ruang keramat atau cela, dan tiang guru yang melingkupi ruang cela. Meru merupakan ciri khas atas bangunan suci di Jawa dan di Bali. Bentuk atap yang bertingkat dan mengecil ke atas merupakan lembing vertikalitas dan orientasi kekuasaan ke atas. Bangunan yang dianggap suci dan penting memiliki tingkat atap paling banyak dan paling tinggi. Ciri atap Meru tampak pada Masjid Sultan Suriansyah yang memiliki atap bertingkat sebagai bangunan terpenting di daerah tersebut. Bentuk atap yang besar dan dominan memberitahukan kesan ruang di bawahnya merupakan ruang suci yang biasa disebut cela. Tiang guru adalah tiang yang melingkupi ruang cela. Ruang cela atau ruang keramat yang dilingkupi tiang-tiang guru terdapat di depan mihrab, yang berarti secara kosmologi cela lebih penting daripada mihrab. Pintu di Masjid Sultan Suriansyah berjumlahkan 17 pintu. Hal ini sesuai dengan jumlah rakaat sholat 5 waktu. Setelah selesai beriktikaf di masjid, keluarlah kita dengan kaki kiri terlebih dahulu, diiringi dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Alhamdulillah selesai sudah Al-Fakir beriktikaf di Masjid Sultan Suriansyah ini, sekaligus mengenal sejarah tentang masjid tertua di Kalimantan Selatan ini. Semoga sahabat Al-Fakir berkesempatan nantinya berkunjung ke masjid ini, sembari beriktikaf dan mengenal sejarah serta menikmati keindahan arsitekturnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua tentang sejarah Masjid Sultan Suriansyah ini, sehingga kita selalu menjadi orang mencintai sejarah yang ada di daerah sekitar kita.
minta rela, minta halal, minta ridha dunia wal akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.